apakah ada karyawan yang di bawah itu gajinya, ya. Kedua, wajib di BPJS-kan. Silakan dicek juga. Kalau ada yang nggak di BPJS-kan berarti karyawannya liar, Pak. Ya, kami wajib menginikan karena tiap bulan kami didatangin oleh Dinas Tenaga Kerja untuk ngecek hal yang tersebut, termasuk batas usia kerja, terus maksimal kan tidak boleh dari 60 tahun atau yang di bawah 18 tahun. Itu kan memang salah satu yang dilarang, ya. Jadi itu beberapa hal. Kalau misalnya tadi masalah kenapa masyarakat merasa terusir, ya, sebetulnya bukan masalah terusirnya kan. Memang kalau kita mau fair, ya, mungkin mudah-mudahan ada studi yang lebih detail. Seberapa banyak sih yang benar-benar memiliki lahan di situ? Anggaplah namanya jagung. Hampir semua rata yang punya orang kota, Pak. Terus apa hasil mereka? Ya seperti itu. Ini yang sebetulnya bagi saya agak miris, Pak. Ya, bagaimanapun juga masyarakat yang ada di situ karena harusnya bisa merasakan juga. Akhirnya pada waktu ada kami datang, justru mereka sebagian merasa senang karena mendapat penghasilan yang lebih. Ya. Seperti ini misalnya contoh simulasinya. Kalau jagung satu kebun dia hasilnya dibagi bapak, ibu sama anak. Ya. Kalau HTI anaknya kerja, ibunya kerja, bapaknya kerja. Ya. Itu aja sudah hitungan yang cukup simpel sebetulnya. Nah itu yang sebetulnya sempat kami slow down, anggaplah sampai mau tutup gara-gara COVID dan sebagainya, itu terasa juga dampaknya. Ya. Nah ini yang beberapa hal yang mungkin kalau saya bilang tadi menyangkut tema berkah atau ini ya memang tinggal lihat sudut pandangnya aja. Ya. Kalau saya mungkin lihat sudut dari ininya ya sangat senang ya. Mungkin kalau bapak-bapak pernah jalan-jalan ke Monano, mungkin Pak Repli mungkin kemarin ke GNJ, mungkin sekali jalan ke Monano bisa sharing lah di situ kan, banyak pelaku-pelaku usaha ekonomi yang jualan sembako dan sebagainya bisa lebih tahu kan, sehingga bisa lebih mewakili ya kondisi yang ada. Kalau masalah kekurangan, ya kami tetap harus berusaha memperbaiki, karena bagian pun juga namanya kritikan, masukan, sampai ke istilahnya cacian pun ya kami terima, itu sebagai salah satu motivasi kami untuk lebih berkembang dan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu, luar biasa berbagai macam tanggapan dan pernyataan pada malam hari ini. Dan kesempatan terakhir kita berikan kepada Bung Defri untuk menyampaikan berbagai macam pandangan dan bisa juga memberikan semacam closing statement karena ini sudah segmen terakhir. Kepada Bung Defri kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya, Bung Pian. Yang pertama saya ingin menanggapi soal komitmen transisi energi tadi, bahwa volunteering dan sebagainya, bahwa kita negara berkembang adalah kewajiban kita begitu untuk menjaga hutan gitu. Bagi kami Pak, itu adalah bentuk nyata dari kolonialisme iklim, di mana negara berkembang masyarakatnya itu kemudian yang diwajibkan untuk menjaga hutan, pertama satu melalui skema carbon trade, yang kedua merelakan sumber daya alamnya untuk diekstraksi, industri ekstraktif, pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Itu adalah bentuk nyata dari kolonialisme iklim, dan kemudian manfaat terbesarnya itu kemudian dinikmati oleh negara luar begitu. Dalam hal ini kalau kita HTE Jepang dan Korea. Kemarin kami sempat bersama teman-teman di Jepang, organisasi masyarakat sipil menyurat ke Hanwha menuntut untuk menghentikan proses ekspornya ke BJA, tetapi ya itu adalah salah satu usaha kami begitu. Dan yang kemudian persoalan kemiskinan di sekitar kawasan, kemiskinan itu paling tinggi sumbangsinya masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah ini Pak, bagi kami tadi sudah disampaikan juga, mungkin Bapak yang tidak tangkap, bahwa jangan-jangan karena pembatasan akses mereka terhadap sumber daya alam dalam hal ini hutan, itu yang kemudian menjadi pendorong utama dari kemiskinan yang ada di masyarakat di situ. Karena bagaimana? Kalau hasil dari kunjungan kami di lapangan gitu, masyarakat di hutan itu mau ngapain? Mereka di sana karena keterbatasan akses, mereka takut, misalnya takut oleh perusahaan, takut oleh BKSDA dan lain sebagainya. Itu jadi mereka cuma mengambil rotan, damar,
secara sembunyi-sembunyi. Untuk menutupi apa? Menutupi dari mereka menunggu masa panen yang ada di kampung. Selain menunggu masa panen, mereka kemudian menambang. Artinya masyarakat ini sudah terhimpit betul begitu Pak. Mereka tidak punya akses penuh terhadap ruang hidup mereka. Jika itu diberikan misalnya Pak, jika itu diberikan, itu langkah awal untuk membangun ekonomi dari bawah begitu. Alih-alih mendatangkan investor. Yang kedua, kita bicara bahwa karena tidak ada dukungan APBN APBD, bukan sektor unggulan begitu Pak. APBN APBD siapa yang rumuskan kalau bukan wakil rakyat? Iya. Dan ini suara rakyat begitu. Artinya bahwa pemerintah tidak memihak. Pemerintah berpihak Pak. Dari data-data yang ada, berapa jumlah yang diberikan izin kepada masyarakat, berapa jumlah izin yang diberikan korporasi, itu jelas. PS itu Pak, tadi Pak 60.000 hektar ya, mungkin hanya sekitar 4% saja dari kawasan hutan. Atau berapa persen? Mungkin data kami yang berlebihan Pak. Kami justru lebih, mungkin ada lebih data yang ternyata cuma 60.000. Begitu. Kemudian pemerintah itu cenderung membiarkan gitu, karena jangan sampai menggunakan tindakan yang represif terhadap masyarakat. Menurut kami justru jangan tutup mata Pak dan melihat begini, tidak. Pemerintah harus bertindak aktif. Pemerintah harus bertindak aktif dan harus berpihak pada rakyat, karena itu amanat undang-undang, bukan berpihak pada korporasi. Misalnya dalam kasus CA Tanjung Panjang itu kalau kita telusuri Pak akar permasalahannya, itu di sana beberapa masyarakat itu ada program dari bupati waktu itu saya lupa namanya, zamannya apa saya lupa, itu memberikan semacam modal usaha begitu, memberikan izin ya, akses untuk pembukaan tambak di CA Tanjung Panjang. Padahal itu sudah ditetapkan begitu, dan ada salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup atau BKSDA ya kehutanan begitu. Ada salah satu pegawai kehutanan mengaku bahwa dia saja baru tahu kalau itu CA Tanjung Panjang. Ini lucu begitu. Maksudnya, jadi ini adalah kegagalan dari pemerintah itu sendiri Pak. Jadi jangan salahkan masyarakat. Iya. Kemudian sebelum HTI sudah ada banjir, ini dari Pak Wahyu. Iya Pak, mungkin ya. Saya mungkin di 2012 itu saya mungkin tidak ada di situ. Ya, saya masih sekolah waktu itu Pak. Tapi 2022 sampai 2007 itu tidak pernah terjadi banjir di Gorod. Oke, mungkin banjir tidak di HTI. Dan menurut data kami, data spasial yang kami olah, ini di kawasan GCL itu memang hijau. Artinya indikator rawan longsornya itu rendah. GCL ya. Rendah dan sedang ya. Rendah dan sedang begitu. Artinya ketika terjadi deforestasi, maka Atiolo itu indikator yang rendah dan sedang, kemudian akan berubah indikator itu. Iya. Begitu. Jadi jangan-jangan ketika hadirnya HTI, HTE justru memperburuk, karena itu menurut kesaksian warga juga yang ada di Desa Bubode, itu mereka bilang memang di sini banjir Pak, itu banjir. Tetapi ketika ada ini intensitas dan tingkatannya sudah lebih tinggi begitu. Iya. Oke, dan kemudian tidak dilakukan sosialisasi begitu, perusahaan melakukan sosialisasi. Seperti yang kita tahu Pak, sosialisasi yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah, perusahaan begitu, itu bagi kami itu tidak menggunakan prinsip persetujuan di awal tanpa paksaan, atau dalam bahasa Inggrisnya FPIC. Nah itu yang didorong oleh kami teman-teman NGO untuk menggunakan prinsip itu, di mana masyarakat diberikan informasi secara transparan, terbuka, dan konsen mereka apakah mau kalau kami bikin begini, tapi sosialisasi yang ada kan tidak begitu. Iya. Mungkin kalau ini saya akan menyamar begitu hadir di sosialisasi. Mungkin seperti itu. Untuk membuktikan bahwa sosialisasi yang ini hanya sebatas komunikasi satu arah begitu. Masyarakat seperti yang Bapak bilang tadi bahwa masyarakat puas tidak puas bukan tugas kami. Bukan begitu Pak prinsip FPIC. Masyarakat harus puas. Karena itu adalah tanah masyarakat. Kalau kita bilang masyarakat dari kota, itu juga masyarakat Gorontalo yang kemudian terhimpit ruang hidupnya di kota Gorontalo. Mereka mencari di sana ya begitu Pak. Dan kemudian soal jagung, bahwa ada satu bahwa
bahwa ada satu keluarga begitu yang bisa kerja, ya ini bagi kami adalah dampak buruk sebenarnya. Karena ketika satu keluarga kerja, saya sendiri sampai keluarga pekerja semua Pak, itu adalah dampak dari yang namanya perampasan ruang hidup kami. Masyarakat sejak awal, kalau kita bicara masyarakat di Gorontalo itu punya lahan, punya ruang hidup untuk dikuasainya, untuk dikelolanya. Muncul ini korporasi-korporasi mengambil ini dan bilang masuk kerja aja gitu. Artinya itu adalah dampak dari perampasan ruang hidup mereka dan kemiskinan. Jadi terpaksa mereka ambil gaji itu Pak. Ambil gaji sampai kapan Pak? Dibanding misalnya kalau misalnya kita bandingkan dengan jagung, iya jagung memang tidak menguntungkan ya secara ekonomi. Banyak studi yang bilang seperti itu. Nah berarti kita ganti begitu komoditasnya. Seperti yang sampaikan tadi, kita bisa melihat misalnya di Taluditi, di mana di sana ada intervensi juga dari teman-teman buruh Indonesia. Bagaimana pertanian kakao di sana berapa kali naik haji Pak satu rumah tangga itu. Dibanding mereka harus kerja di perusahaan. Kemudian petani kopi di Pinogu, kita bisa cek Pak. Dan ini juga untuk pemerintah begitu. Ada banyak alternatif dibanding untuk mengangkat orang tua perusahaan begitu Pak. Ya mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri gitu. Tentu saja harus didorong oleh kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Depri atas pernyataan-pernyataan yang amat keras yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, karena ini sudah di penghujung kegiatan diskusi pada malam hari ini, tentunya ada banyak insight yang kita dapat yang berbicara soal kesinambungan, yang berbicara soal lingkungan, bicara soal investasi, dan juga berbicara soal hak hidup orang banyak. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap narasumber yang telah berkenan hadir, Pak Heru, Pak Prof yang ada, dan juga Pak Wahyu serta Pak Nixon yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih Bung Depri yang juga memberikan pikiran-pikiran kritisnya pada malam hari ini. Tentu setiap salah yang keluar dari saya sebagai moderator mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebaikan datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.